Perkenalkan, nama saya Lisha Litani dari 2MA01, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana peran stasiun radio dan TV di era sebelum maupun sesudah kemerdekaan untuk menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah pengantar teknologi radio dan TV. Siaran radio pertama di Indonesia ada saat masa penjajahan Belanda, bernama Hindia Belanda atau Bataviase Radio Vereniging, yang didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Kehadiran BRV sebagai radio swasta di bawah pimpinan Belanda mendorong Indonesia untuk membuat siaran radio ketimuran sendiri. Pada saat itu, Indonesia memiliki stasiun radio ketimuran sendiri. Pada 29 Maret 1937, anggota Volksraad yaitu M. Sutarjo Kartokusumo dan Insinyur Sarsito Mangunkusumo menyelenggarakan pertemuan dengan para wakil radio ketimuran dan menghasilkan badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK yang diketuai oleh Sutarjo Karto Hadi Kusumo. Tujuan PPRK non-komersial itu bersifat sosial-kultural untuk memajukan kesenian dan kebudayaan nasional demi kemajuan masyarakat Indonesia. Jika kita kembali ke awal, keberadaan radio pertama di Indonesia tahun 1920-an adalah bentuk dari kepentingan penjajah Belanda untuk menyampaikan undang-undang, peraturan, ataupun berita-berita penting untuk daerah jajahannya. Contohnya, daerah jajahannya itu adalah Batavia atau Jakarta tempo dulu. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menggunakan radio sebagai alat perang urat syaraf terhadap negara-negara Asia yang ingin dia kuasai, termasuk Indonesia, yang pada saat itu masih dijajah oleh Belanda. Lalu akhirnya pada tanggal 1 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan seluruh kawasan bekas Belanda akhirnya berganti nama dan juga kepengurusan, termasuk radio yang saat itu berstatus perkumpulan swasta saat di bawah jajahan Jepang berganti nama dan kepengurusan menjadi Pusat Jawatan Radio atau Hoso Kyoku. Pada saat pemerintahan militer Jepang, radio digunakan untuk kepentingan militer Jepang pastinya. Namun selain itu, radio juga digunakan untuk perkembangan bahasa Indonesia dan juga kebudayaan Indonesia. Karena Jepang melarang penggunaan bahasa asing dalam siaran radio dan mewajibkan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang dalam siaran radio. Oleh karena itulah, bahasa Indonesia dan juga kebudayaan Indonesia dapat berkembang secara pesat. Pada 26 Juli 1945, BBC London menyiarkan ultimatum tentara sekutu pertama agar Jepang menyerah. Ultimatum tersebut diulangi lagi pada tanggal 11 Agustus 1945. Hingga akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, BBC menyiarkan pernyataan penyerahan Jepang tanpa syarat. Siaran radio tersebut didengar oleh angkatan muda dan juga para pemimpin, sehingga membuat angkatan muda mendorong para pemimpin agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 melalui siaran radio Jepang. Dan untuk mendapat pernyataan kemerdekaan dari negara-negara tetangga, akhirnya para angkatan muda menggunakan saluran radio luar negeri yang ada di Bandung untuk menyalurkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga dapat kita simpulkan peran radio sebelum kemerdekaan Indonesia yang pertama. Saat jajahan Belanda, radio digunakan untuk kepentingan militer dalam menyampaikan undang-undang, peraturan, maupun berita penting untuk daerah jajahannya. Yang kedua, dalam PPRK, radio berguna untuk memajukan budaya dan juga kesenian Indonesia. Yang ketiga, radio digunakan Jepang sebagai alat perang urat syaraf terhadap negara-negara Asia yang ingin dia kuasai, termasuk juga Indonesia. Yang keempat, di bawah jajahan Belanda, siaran radio menggunakan bahasa Indonesia sehingga mempercepat perkembangan bahasa Indonesia dan juga kebudayaan Indonesia. Yang kelima, radio berfungsi sebagai sumber informasi Indonesia mengenai kekalahan Jepang yang mendorong angkatan muda untuk mendesak para pemimpinnya memproklamirkan kemerdekaan. Yang keenam, radio digunakan sebagai alat perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga digunakan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara-negara tetangga. Setelah kekalahan Jepang dan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, Indonesia belum benar-benar merdeka. Karena Indonesia harus melalui masa revolusi fisik dari tahun 1940 sampai 1945. Hal ini dikarenakan kedatangan tentara sekutu Inggris yang diboncengi tentara Belanda dan keinginan Belanda untuk menguasai serta menjajah kembali bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saya akan menjabarkan peran dari radio setelah kemerdekaan Indonesia.
Yang pertama, radio berperan dalam serangan pada tanggal 10 November 1945 antara rakyat Surabaya dan juga tentara Inggris. Hal ini dikarenakan tidak terimanya para pejuang Indonesia atas kedatangan sekutu Inggris dan juga keinginan Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Oleh karena itu, radio di sini digunakan sebagai alat serangan dan juga pemberontakan dari rakyat Surabaya. Yang kedua, Belanda menggunakan radio sebagai alat propaganda untuk menguasai wilayah RI setelah melakukan pengeboman di daerah Jakarta, Sumatera, dan juga Jawa pada tanggal 21 Juli 1947 atau kita kenalnya sebagai agresi militer Belanda yang pertama. Yang ketiga, radio sebagai bagian dari sarana diplomasi, khususnya diplomasi keluar wilayah kekuasaan dari Belanda, seperti PBB, Australia ataupun India yang saat itu mengecam agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Yang keempat, radio digunakan untuk menginformasikan bahwa pada masa agresi militer kedua tanggal 19 sampai 20 Desember 1948, pemerintahan RI masih ada, yaitu dalam bentuk PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Upaya ini merupakan bentuk bantahan atas propaganda Belanda yang memberitakan bahwa TNI dan RI telah dihancurkan, sehingga dunia internasional dapat mengetahui kebenarannya dan juga turut untuk menyelesaikan masalah RI dengan Belanda. Radio yang digunakan di sini adalah Radio Perhubungan Auri dan PDRI, yang biasanya digunakan sebagai alat komunikasi saat perang gerilya. Lalu yang kelima, radio digunakan sebagai alat komunikasi perjuangan, dikarenakan dia sangat strategis, cepat, dan tidak mudah terputus. Dan yang terakhir, setelah kemerdekaan ini juga semakin banyak perkembangan radio di Indonesia, sehingga radio-radio tersebut berperan sebagai sarana media informasi dan hiburan untuk masyarakat Indonesia. Sejarah pertelevisian Indonesia diawali dengan rencana pelaksanaan siaran Asian Games keempat pada tahun 1962. Pada tanggal 25 Juli 1961, Maladi yang kala itu menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia membuat sebuah komite persiapan pembentukan siaran televisi di Indonesia, di mana komite ini didirikan sebagai bagian dari persiapan untuk pelaksanaan Asian Games keempat. Persiapan ini juga tidak lepas dari campur tangan Presiden Insinyur Soekarno, dan beliau juga secara pribadi yang memilih alat-alat pendukung yang akan digunakan dalam siaran ini. Selain itu juga Maladi membeli 10.000 pesawat televisi untuk dia bagikan dan disebarkan ke pelosok tanah air. Hal ini merupakan upaya agar seluruh masyarakat Indonesia di pelosok daerah dapat menyaksikan penyelenggaraan Asian Games keempat. Siaran televisi percobaan pertama disiarkan tanggal 17 Agustus 1962 dari Istana Merdeka Jakarta dalam bentuk liputan langsung perayaan HUT ke-17 kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 24 Agustus 1962, siaran resmi televisi Indonesia mengudara dan warga Jakarta dapat menyaksikan pembukaan Asian Games dari Gelora Bung Karno. Nah, pada hari itu jugalah dikenal sebagai Hari Kelahiran Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, makin banyak stasiun televisi yang ada di Indonesia, dan mereka memiliki peran-peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti menghibur, memberi informasi, dan juga mendidik masyarakat Indonesia. Sehingga dapat kita simpulkan peran dari stasiun televisi setelah kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama, melalui siaran percobaan menyiarkan liputan langsung HUT kemerdekaan RI yang ke-17. Yang kedua, secara resmi mengudara dan menyiarkan upacara pembukaan Asian Games yang keempat pada tahun 1962 di Jakarta. Dan yang terakhir, televisi juga berperan dalam memberi informasi, mendidik, dan juga menghibur masyarakat Indonesia. Demikian penjelasan mengenai peran stasiun radio dan TV di era sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat berguna dan menjadi informasi bagi kalian yang mendengarkan maupun yang menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.